walaupun tidak on cam, semuanya saya harap bisa menyaksikan atau memperhatikan kuliah pagi ini sehingga bisa menambah wawasan terkait dengan RTH gitu. Nah, demi keaktifan nanti mohon masing-masing menyiapkan satu pertanyaan untuk Ibu Pipi gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Nesri melalui webinar ini. Baik, terima kasih Bu Nesri. Waktu dan tempat saya berikan pada Bu Nesri, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratih. Selamat pagi Bu Pipi, Bu Ratih, dan rekan-rekan mahasiswa serta mungkin Bapak Ibu yang berada di luar Unika Sugio Pranoto yang mengikuti acara kuliah tamu untuk MKP Desain Lanskap. Ya, mungkin tidak berlama, tapi sebelum nanti Bu Pipi memulai sesi untuk presentasikan, sebetulnya ini santai saja Bu Pipi, jadi ibaratnya sharing kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di sini, dan nanti waktu yang diberikan untuk presentasi terlebih dahulu oleh Bibi sekitar 20-30 menit Bu, gitu ya. Terus kemudian nanti akan kami buka sesi tanya jawab begitu. Nah, mohon nanti rekan-rekan atau Bapak Ibu yang bertanya bisa langsung raise hand dengan menyebutkan nama dari institusi atau dari identitas gitu ya. Terus kemudian kalau teman-teman mahasiswa juga sama menyebutkan nama NIM, dan jika kalau mahasiswa saya minta wajib present ya, jangan nulis di chat ya, yang di kolom chat mungkin untuk Pak Ibu yang dari luar gitu supaya ada komunikasi. Nah, kemudian nanti di akhir acara kita akan foto bersama, jadi mohon nanti disiapkan agar cam-nya bisa on gitu ya pada nanti saat foto bersama untuk dokumentasi acara ini. Begitu dari kami, nanti saya akan membantu untuk memandu. Silakan Bu Pipi, sudah siap Bu untuk share ininya, filenya? Oh iya, ya Bu Nesri sebentar. Oke. Soal saya Bu, suaranya mungkin lebih jelas nih Bu, agak jauh Bu Pipi Kurang suara. keras ya, sebentar. Iya, iya. Ya, sudah Bu Nesri? Bisa Sudah terlihat. terlihat ya? Ya, Jelas ya Bu? sudah, Suara saya sudah jelas. kurang kenceng atau cukup? Iya, tambah sedikit Bu. Oh, tambah sedikit. Bu, Ini tambah volumenya. sedikit aja. Saya Bu Pipi itu suaranya sungguh merdu, jadi perlu dijelaskan kembali. Ya. Oh ya, apa saya maju aja nih? Ya, ya, ya. Oke. Cukup Bu, Silakan cukup. Bu Pipi, monggo. Ya, Nggih, cukup. ya. Ya, terima kasih Bu Nestri, Bu Ratih ya, Bu Ratih ya. Iya, Bu Ratih dan Ratih. adik-adik semua, adik-adik mata kuliah desain lanskap ya. Ini bagian dari teknik arsitektur ya, Bu Nesri ya. Iya, iya Bu, bagian dari Oke, MKP, mata kuliah pilihan. MKP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Saya panggil adik-adik masih muda-muda tuh Bu. Oh iya, mudah sekali, mudah sekali. Ini Kita angkatan juga masih muda ya. Kita juga masih 2002. muda. Oh iya, betul. Iya, Ini angkatan iya. 2021 dan 22 Bu Pipi. Oh, Kata. 21, 22. Adik-adik masih muda ya. Nggih, nggih. Jadi Nggih, nggih. adik-adik, selamat pagi semuanya. Saya mungkin kemarin ketemu dengan Bu Nestri by phone, diminta untuk menjadi narasumber tamu ya untuk mata kuliah desain lanskap. Ini uh, kemarin Bu Nestri minta dibantu Bu Pipi kaitan dengan RTH. Lah, kalau RTH itu banyak sekali ya adik-adik. Ya, untuk materinya, tapi mungkin ini lebih fokus ke RTH yang terkait dengan Taman Kota, Bu Nestri dan adik-adik semua. Jadi mungkin lebih fokus, karena nanti kalau misalnya bahas RTH secara keseluruhan, waktunya bisa jadi 1 semester, Bu Nestri nanti. Ya, ini terkait dengan materi Iya. saya perancangan dan pembangunan Taman Kota di Kota Semarang. Ya, ini portofolio saya, adik-adik semua. Nama saya Murni Hediati, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Nestri.
panggilan saya Pipi, mungkin nanti bisa main ke dinas saya ya, di kantor saya. Ini saya juga belum kopi darat nih sama Bu Nestri nih. Teman Iya lama nih. nih ya, teman lama di Iya, Unika dulu. Ya, SMA saya juga sempat. Bu. Kita SMA. Oh iya, SMA juga ya, SMA 3 ya, kita ya. Iya, Aster. Iya, alhamdulillah. Jadi Jadi Semarang itu saya sungguh luas ya, Bu. luas ya, sampai ketemunya di sini juga ya. Terpisahkan oleh Iya, iya, waktu. iya. Saya di Pemkot Semarang, Bu Nestri di Unika. Wah, luar biasa nih Bu dosen. Ya, jadi adik-adik semua, saya dulu sempat kuliah juga di Unika nih setahun. Ya, angkatan berapa kita ya? 294. 94. Kita angkatan Ya, 4. 94. Ya, satu kelas itu dulu di Unika itu jumlahnya 100 siswa. Dua kelas, jadi total 200 ya Bu Nestri ya. Iya, Lama-lama iya, iya. tereliminasi. Jadi beberapa teman-teman tuh ada yang gak kuat di arsitek. Karena arsitek tugasnya berat-berat. 3 hari 3 malam lembur dan lain-lain ya Bu Nesri, kita akan rasain ada beberapa kawan-kawan kita itu pindah ke ekonomi, ke hukum. Jadi saking nggak kuatnya nih di arsitek dulu ya, saya nggak tahu sekarang arsitek sekarang berat-berat nggak tugasnya, saya nggak ngerti. Ya, ya, Enggak berat, Bu. nggak berat Saya yang ya, bilang. beda sama kita dulu berarti. Saya lahir Iya, di iya, iya. Semarang, 30 Maret 76. Anak saya 3, suami saya di provinsi, namanya Pak Muhammad Ali, jadi Dinas Bina Marga. Terus alamat saya di Candi Prambanan Timur. Nanti mungkin kalau adik-adik mau konsultasi dengan saya, nggak masalah ke rumah, ke kantor. Nah, saya di instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang, bagian dari pemerintah Kota Semarang. Kantornya di Balai Kota, Jalan Pemuda ya. Depannya SMA 3, SMA saya dulu. Nggak kerasa Iya. ini. Kita ngantornya di depannya malah sekarang ya. Ya, di Jalan Pemuda 148. Ini mobil saya, mungkin nanti bisa dicatat kalau adik-adik mungkin ada masalah atau mungkin butuh konsultasi terkait dengan judul skripsi, mungkin bisa juga konsultasi dengan saya Bu Nestri, karena pemerintah Kota Semarang itu sebenarnya butuh adik-adik mahasiswa, butuh Bu Nestri juga, karena judul-judul itu Hmm. tentunya nanti tidak hanya sekedar dokumen skripsi, tapi juga Hmm. bisa diaplikasikan di masyarakat. Jadi misalnya adik-adik mau membahas terkait dengan desain landscape di mana gitu, mungkin pemerintah kota juga bisa membangunkan kan, seperti itu. Nah, judul-judul itu mungkin saya udah punya nih Bu Nestri, judul-judul skripsinya adik-adik Ah, mahasiswa, nggih. mungkin bisa jadi acuan adik-adik nanti buat skripsi. Jadi nanti kalau skripsinya sudah jadi, kasihkan ke pemerintah kota, kasihkan ke wali kota Semarang, nanti kita eksekusi. Kan gayung bersambut Ibu Nestri. Nggih, nggih. Ya. Jadi terimplementasi nggih. Betul, betul. Implementasinya ada. Nah, ini mobil saya, mungkin bisa dicatat adik-adik, dan ini email saya. Nah, ini riwayat jabatan saya. Saya bekerja di pemerintah kota itu dari 2002, Desember 2002, sebagai staf bidang penataan bangunan. Saya di Dinas Tata Kota dulu, ngurusin IMB, ngurusin izin HO, izin gangguan, ngurusin KRK, keterangan rencana kota, ya pengembang-pengembang perumahan biasanya kalau misal ngajukan izin itu harus melalui tahapan-tahapan izin ini. Terus 2011 saya dipromosikan jadi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, adik-adik, ya selama 2 tahun. Lalu saya mutasi di Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi di Dinas Bina Marga. Di sana saya lumayan cukup lama di sana. Di sana saya juga 2017 menjadi Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan. Nih jadi lucu nih Bu Nestri, seorang arsitek ngurusin keuangan juga. Jadi berdasarkan SOTK pusat, kan di pusat itu kan ada perampingan organisasi. Akhirnya terus Ah, iya, digabungkan. iya, 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 iya. Jadi Dinas Oke. Bina Marga Iya. bergabung dengan Dinas SDA waktu itu. Nah, saya sebagai Kasubag Perencanaan sekaligus ngurusin keuangan. Jadi adik-adik mahasiswa ini nanti kalau misalnya kalau sudah lulus yang memang bejo di sesuai dengan bidang landscape atau bidang arsitekturnya, alhamdulillah, puji syukur. Tapi kalau yang seperti saya ini harus bisa di mana aja, Bu Nestri, adik-adik semua. Harus bisa di keuangan, ya toh, ngurusin akuntansi Iya, keuangan, padahal iya. ilmu keuangan nih, Harus bisa wah, ya, Bu ya. nah, itu Ilmu 4 baru semester, dan Bu. harus langsung 4 langsung semester. running.
Ya, betul, betul. Harus cepat berubah, menyesuaikan. Nah, 2019 saya dipromosikan jadi Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Adik-adik semua. Jadi ngurusin taman di Kota Semarang, ngurusin makam-makam, ya berbau-bau ruang terbuka hijau. Ya, taman dan makam itu bagian dari ruang terbuka hijau. Ya. Nah, 2000 hanya selama 2 tahun saya kemudian dapat hadiah dari Pak Wali Kota dulu, Pak Hendi, dulu juga alumni Unika juga, Bu Nestri, Iya, Pak Hendi. iya, Pak ini alumni ya. Saya dapat Aktif hadiah beliau di aktif Ikatan juga Alumni. ya di Unika ya. Iya. Mm-mm. Nah, dipromosikan lagi oleh Bapak 2 tahun menjadi sekretaris dan sampai sekarang di 2022. Mungkin karena saya terlalu aktif dan terlalu apa ya, ya mungkin aktif ya Bu, aktif dan memberikan banyak kontribusi terhadap Bapak dan Kota Semarang, jadi dikasih hadiah Pak Hendi. Nah ini adik-adik semua kaitan dengan, sebentar, taruh atas saja. Disperkim sendiri, jadi dinas saya sendiri itu merupakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, itu dasarnya adalah Peraturan Wali Kota nomor 96 tahun 2021. Tugasnya apa? Tugasnya adalah ngurusin pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, juga pekerjaan umum, juga penataan ruang. Jadi kalau bisa adik-adik nanti mau nanya masalah jalan, konstruksi jalan, ya saya nanti tak jawab. Penataan ruang, tata ruang, saya tak jawab. Kaitan dengan taman, ruang terbuka hijau, PSU, prasarana sarana utilitasnya, sanitasi, dan lain-lain. Jadi komplek Bu Nestri dan adik-adik semua dinas ini tuh ngurusin semua. Jadi bidangnya tuh terlalu gemuk saya bilang ya. Ngurusin orang wafat, ngurusin satras, rusun juga kita ngurusin, rumah susun, Bu Nestri dan adik-adik semua. Semuanya kompleks. Kompleks sekali. Ya. Nah ini ada 4 bidang nih saya nih. Bidang pertamanan yang saya maksud tadi, bidang pertamanan ini. Di sini ngurusin ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Jadi sebagai leader untuk ketata hijauan di Kota Semarang, estetika kota, dekorasi kota ini kami mengurusi di bidang ini. Taman-taman kota, terus taman di ruang-ruang publik, taman di permukiman, itu kita urusin. Sempadan-sempadan itu termasuk dengan bagian dari ruang terbuka hijau. Ini ada bidang yang hijau, ini bidang pemukiman. Bidang pemukiman ngurusin apa? Di sana ngurusin jalan, lingkungan, drainase, terus apalagi ya, jembatan yang terkait dengan di lingkungan perumahan. Bedanya dengan DPU apa Bu? Kalau DPU ngurusin jalan-jalan besar, kalau di bidang pemukiman ini ngurusin jalan-jalan kecil, jalan-jalan di pemukiman. Nah ini bidang sarana, prasarana, dan utilitas umum. Ini yang pengembang perumahan adik-adik itu ada kewajiban menyerahkan 40% dari lahannya itu untuk ke pemerintah Kota Semarang. Nah, ini bidang ini yang ngurusin itu. Sanitasi juga kita ngurusin di situ, ya. Sumur-sumur gitu Bu Nesri, kalau misalnya ada teman mau butuh sumur, kita siap kan gitu. Adik-adik juga nanti mungkin kalau misalnya jadi pembisnis apa ya, konsultan ya, atau mungkin adik-adik ini ada yang punya bisnis pengembangan perumahan, ya nanti urusannya sama saya nih di sini bidang PSU ini. Nah, terus kami juga ada bidang namanya bidang rumah umum, rumah swadaya pemakaman. Jadi kayak rumah tidak layak huni dan pemakaman. Jadi rumah tidak layak huni itu kalau misalnya ada adik-adik mungkin di sekitar di lingkungan adik-adik ada yang rumahnya tidak layak huni, ajukan ke kita, adik. Nanti kita bangunkan ya lewat ruas dan camat. Nah, ini ada beberapa aturan-aturan yang adik-adik itu harus paham betul. Paling tidak harus hafal, tetapi paling tidak di dalamnya tahu, karena apapun dalam mendesain landscape, mendesain ruang terbuka hijau itu harus ada juknis-juknis yang kita ambil dari sini, Dek. Ya, ada Undang-Undang 26 tentang penataan ruang. Tentunya Dek pernah baca ya? Udah pernah baca belum nih? Di dalamnya ada Inpres terkait dengan penataan ruang hijau. Ada Permen PU juga ini terkait dengan pedoman penyediaan pemanfaatan RTH ini ya untuk terbuka hijau.
ada Permen PU terkait dengan pembangunan bangunan gedung negara. Jadi RTH itu tidak hanya di luar aja, di dalam bangunan juga ada RTH-nya. Di desain landscape itu kan ada indoor dan outdoor ya, nanti di dalam mendesain. Nah, ini ada Permen Agraria ini yang terbaru ini 2022 terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ada Perda kita ini tahun 6 2001 tentang RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, di dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang itu harus mengacu terhadap ini, RPJMD ini ya. Ini mau habis nih tahun 2026 Bu Nestri, nanti wali kota baru 2025 nanti kita susun lagi RPJMD-nya. Nah, ini ada Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau. Di semua ini kita harus paham betul terkait dengan pasal-pasalnya ya dia ya. Dalam desain itu kita paling tidak sudah paling tidak baca lah, tidak perlu harus hafal. Saya pun tidak hafal Bu Nestri dan adik-adik semua, tapi paling tidak sudah pernah baca gitu. Nah, ini mungkin adik-adik pernah baca terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, definisi ruang terbuka hijau itu apa? Kan seperti itu. Ini adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam. Tentunya adik-adik udah ngerti ya definisi ruang terbuka hijau untuk yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 26. Ini udah pakem sekali. Di dalam skripsi tentunya ini nanti dimasukkan ya Bu Nestri kalau membahas terkait dengan desain landscape. Nah, Permen PUPR tentang pedoman penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau ini juga di sini diatur ada ruang terbuka hijau publik, ada ruang terbuka hijau private. Nah, apa sih artinya ruang terbuka hijau publik sama private tadi adik semua? Kalau publik dan private digabung, pemerintah kota itu wajib menyediakan minimal 30%. Itu diatur di dalam undang-undang. Jadi di Kota Semarang ini luasnya 37 juta hektar ya. 30%-nya itu wajib kita menyediakan untuk RTH, ruang terbuka hijau. Nah, ini PR buat kita bersama Bu Nestri. Karena RTH kita itu kalau dihitung itu belum sampai 30%. Tugas dari pemerintah kota yang RTH publik itu 20%. Tapi kalau untuk yang private-nya, itu private itu di lingkungan perumahan, di lahan kita sendiri. Jadi kalau misalnya adik-adik itu di dalam satu lahan itu, lahannya adik-adik 100 meter persegi, ya nanti pada saat pengajuan IMB, izin mendirikan bangunan, ataupun KRK, itu di situ nanti diatur KDB-nya berapa. Kalau KDB-nya di situ ada tulisan 60%, berarti kalau 100, 60%-nya berapa? 100 meter persegi, 60%-nya berapa? Kan berarti 60 meter persegi. Nah, itu yang boleh dibangun. 40%-nya tidak boleh dibangun. 40%-nya adalah digunakan untuk ruang terbuka hijau, untuk taman, gitu. Gimana kalau 1000 meter persegi? Lahan saya, Bu, lahan rumah tinggal saya 1000 meter persegi, Bu. Nah, kalau izin di KRK IMB-nya itu ditulis KDB-nya, koefisien dasar bangunan 60%, berarti adik-adik hanya boleh 600 meter persegi bangunnya dari luasan 1000. 400 meter persegi itu digunakan untuk ruang terbuka hijau berupa resapan, ya. Nah, itu kalau di total semua itu masuk di dalam RTH private yang dihitung oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, tugas kita adalah mengendalikan 30% itu adik-adik semua ya. Seperti itu. Nah, ini menurut Perda nomor 7 tahun 2010. Itu di dalam penataan RTH itu meliputi ada 3 deh. Ada perencanaan, kita mendesain, ada pemanfaatan, kita pelaksanaannya, ada pengendalian RTH. Nah, kita mengendalikan. Nah, kita tugasnya di dinas kami adalah 3 ini. Merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan RTH di Kota Semarang. Nah, di dalam mendesain sebuah taman, sebuah RTH, itu harus ada beberapa pendekatan sesuai dengan Perda nomor 7 ini. Pendekatannya apa, Bu? Pendekatannya ekologis. Ekologis itu apa? Ekologis itu fungsi RTH sebagai paru-paru kota, keserasian antara hubungan manusia dengan lingkungan,
untuk oksigen kan seperti itu. Terus pendekatan estetis landscape itu menciptakan kenyamanan, menikmati keindahan. Terus pendekatan ekonomis, ini apa? Kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi di situ ada ekonominya, ada di situ. Nilai-nilai ekonominya ada di situ. Terus pendekatan sosial budaya, ini berkaitan dengan pengembangan nilai dan norma sosial budaya. Ini kayak yang ada di Taman Indonesia Kaya. Di situ kita mendengar ada edukasi di situ, edukasi terkait dengan budaya di Kota Semarang. Di sana interaksinya ada di sana. Nah, ini kaitan dengan permen ATR ya, nomor 14-nya permen yang baru. Kriteria taman kota itu ada apa? Lahan terbuka sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan kegiatan lain. Terus apalagi RTH itu, taman kota itu sebagai tempat vegetasi, fungsi resapan air, pengendali iklim, ya, tempat aktivitas atau sosial di masyarakat. Nah, ini radius pelayanan 5 kilo dalam satu RTH itu mencakup misalnya Taman Tugu Muda ya, teman-teman adik-adik ya. Taman Tugu Muda itu menyangkup radius pelayanan untuk catchment area 5 km perumahan dan pemukiman. Terus proporsi taman 80% tutupan hijau, sisanya non hijau ramah lingkungan. Jadi RTH itu sebaiknya menyangkut komposisi 85% untuk resapan dan sisanya untuk hard space. Jadi RTH ataupun taman kota itu kan diisi oleh hard space dan soft space ya. Hard material dan soft material. Hard itu apa? Itu tutupan lahan seperti paving atau granit atau hard keras, material keras. Sedangkan kalau yang soft space itu yang berupa tanaman-tanaman atau resapan airnya. Nah, ini nih elemen lunaknya atau soft space-nya. Yang ini ada ini di Pierre-Étienne ini kita gunakan untuk hard materialnya. Ada patungnya juga. Nah, ini merupakan alur bagaimana pemerintah kota itu merencana. Jadi kita itu punya perencanaan yang namanya dituangkan di dalam DPA, adik-adik semua. Jadi DPA itu kayak dokumen pelaksanaan anggaran. Di anggaran kita itu namanya, mungkin kalau di universitas ada ya Bu, yang namanya DPA juga ya, Bu Nesti ya, DPA. Nah, di dalam bekerja itu kita acuannya DPA ini. DPA, misalnya di dalam DPA itu ada pembangunan Taman A, pembangunan Taman A dan pembangunan Taman B. Nah, nanti kita lelangkan adik-adik semua. Kita lelangkan, atau mungkin kita penunjukan langsung atau pengadaan langsung ya. Terus ada konsultan yang dapat proyeknya itu, dapat proyeknya mungkin nanti adik-adik atau Bu Nesti mungkin nyambi jadi konsultan Bu, daftar di LPSE. Nah, nanti setelah dapat proyeknya, konsultan ini mendesain, ya, desain. Ini adik-adik perlu tahu karena nanti kalau jadi konsultan harus ngerti nih. Kalau konsultannya mitranya Pemkot kan harus ngerti nih. Gimana sih caranya dapat proyek di Pemkot kan seperti itu Bu Nesti. Nah, setelah draft desain ini, terus konsultan itu akan paparan di tim kita, termasuk di saya, ataupun mungkin Bu Wali Kota. Lah hasilnya berupa gambar kerja, bestek ya istilahnya ya. Ada RAB-nya, ada spektek. Nah, setelah jadi produk yang namanya DED, Detail Engineering Design, yang berupa produk final ini, kita akan melaksanakan pembangunannya. Berarti kan kita lelangkan lagi, atau mungkin kita PL-kan, penunjukan langsung ya, kalau misalnya nilainya dari 200 juta, lebih dari 200 juta kan kita lelangkan. Nah, kita tunjuk nih, kontraktor, nanti kalau adik-adik atau bunda jadi kontraktor nih, ya, kan lulus kuliah kan nggak tahu nih, mau jadi apa nih adik-adik semua nih. Mau ada yang jadi konsultan, ya toh, project, ada yang jadi kontraktor, kan sudah tuh, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan pengembang misalnya. Nah, adik-adik harus paham tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaannya. Nah, ini setelah jadi kita ketemu atau ditunjuk penyedia kontraktornya ini, nah, langsung dibangun tamannya. Kemudian setelah dibangun diserahkan ke Pemkot. Seperti itu tahapan-tahapan perencanaan. Nah, adik-adik semua dulu, ini sedikit cerita ya, mungkin 2 menit aja Bu Nestri izin. Jadi saya dulu ditempatkan Silakan, di bidang
perumahan dan kawasan pemukiman di bidang pertamanan dan pemakaman ya, itu pas COVID 2000 2020 ya, COVID-nya ya, Bu Nesri ya, 2020 ya, 20, 2000 21, 20 pertengahan itu ya. awal ya, Heeh. itu awal ya. Pada 20 saat kan saya kami 20 mulai ya, online itu ya. Januari ya. Nah, pada saat Iya, saya iya. didudukkan di situ oleh Pak Wali Kota, anggaran di bidang saya itu dirasionalisasi habis. Jadi hanya bisa membayar tenaga kebersihan taman dan tenaga kebersihan makam. Lah, berarti Bu Pipi nggak bisa bangun taman dong untuk me- sebagai PR yang 30% itu tadi yang sesuai amanah undang-undang, 20% RTH publik, 10% RTH private, 20% RTH publik itu kan kami yang harus bangunkan. Nggak ada anggaran, adik-adik ya, di bidang saya nggak ada anggaran, karena dirasionalisasi, dicoek, dan akan dialihkan ke penanganan COVID. Waduh, saya terus mikir Bu Nestri ini. Lah saya tuh dipromosiin, terus apa yang harus saya tunjukkan ke wali kota nih kan seperti itu. Masa nggak melakukan apa-apa kan seperti itu. Ya kan? Masa ya hanya bersihkan taman-taman yang sudah ada. Kan saya harus membangun taman karena saya ditarget oleh wali kota itu minimal 1 tahun itu 2 taman terbangun baru. Kan seperti itu deh. Akhirnya kan saya ibarat kalau misalnya manusia itu kalau di ujung jurang atau adik-adik semua di ujung jurang mau kecemplung jurang itu ya kan itu mesti kan berpikir kan tekanannya tinggi itu kalau udah di ujung jurang kan garek nyemplung aja atau mati atau benar-benar sih. Nah saya itu ibarat di ujung sama di situ kan harus berpikir nih inovasi apa yang harus saya lakukan. Akhirnya adik-adik saya mendesain 10 desain taman makan bahkan mungkin lebih dari 10 dalam waktu 2 tahun. Karena 2 tahun itu kita kan COVID ya. Saya nggak dikasih anggaran oleh Bapak Wali Kota untuk membangunkan taman sehingga saya harus berpikir. Akhirnya dalam kurun waktu beberapa bulan saya desain 10 taman kota. Terus apa yang saya lakukan? Saya ketemu sama pimpinan-pimpinan perusahaan swasta Bu Nestri, BSB, Gudang Garam, terus ada Wismilak, ada BRI, ada Mandiri, ada perusahaan-perusahaan di mana itu kawasan industri semua saya temuin adik-adik dan saya paparan dan saya pengennya itu makeparkan dengan pemiliknya karena pemiliknya itu pasti akan langsung memutuskan kan Bu Nestri. Kalau misalnya hanya ketemu dengan di bawah, nggak bisa memutuskan. Akhirnya saya jualan itu teman-teman. Desain yang 10 desain ini saya jual ke uh, para perusahaan-perusahaan untuk dia bisa membangunkan taman kota, untuk bisa nambah taman kota. Kan seperti itu. Akhirnya saya rayu-rayu, terus kita negosiasi, saya paparan di depan pimpinan-pimpinan perusahaan. Dalam kurun waktu 2 tahun, 10 taman terbangun, Bu Nestri. Dan itu satu taman itu juga nggak murah. Satu taman itu 3,4 miliar itu yang di Pierre Vendian depan Paragon. Ya, ini Taman Buba. Kalau ini Taman Bubaan ini kita bangun sendiri, Bu Nestri, pakai APBD sendiri. 1 miliar ini, 1 miliar. Ya, terus dibangunkan oleh mereka dalam dalam dua kurun 2 tahun ini ya di sana. Ya, di sana ya memang ya itu adik-adik di dalam kuliah dulu sama Bu Nestri ya setahun di Unika itu saya enggak diajarin tuh caranya berkomunikasi atau menawarkan atau marketing itu kita nggak diajarin ya Bu Nestri ya kita hanya diajarin elemen-elemen landscape terus apa lagi ya mendesain perancangan kota dan lain-lain ya itu diajarin cara meyakinkan pihak lain untuk bisa dia berkontribusi di dalam pembangunan kota untuk membangunkan taman kota enggak ada itu otodidak itu karena mungkin kalau udah di ujung jurang itu pasti semua akan berpikir jadi tertekan ya kalau kita dalam kondisi tertekan itu pastinya akan apa ya istilahnya idenya tuh malah metu gitu loh Bu Nestri nggak tahu mungkin Bu Nestri atau Iya. adik-adik pernah mengalami hal yang itu jadi kalau kita kondisi ter apa ya istilahnya sudah di ujung tanduk, itu kita pikiran kita, itu mental kita akan berusaha untuk berpikir secara inovatif dan itu 2 tahun yang saya lakukan 10 perusahaan dengan gratisnya membangunkan 10 taman
untuk kota Semarang, sehingga itu bisa berfungsi sebagai paru-paru kota. Nah, ini di sini ada beberapa elemen-elemen landscape ya. Ada ini yang hijau ini kan soft space-nya, soft materialnya, yang ini hard materialnya. Di sini bisa kalau di total itu masih 80% nih, masih RTH nih, masuk ya sisanya adalah hard ya. Nah, kolam-kolam ini itu juga termasuk RTH bagian karena dia menampung air. Fungsi RTH itu juga harus menampung resapan, menampung air juga. Ini Taman Bubaan. Tahu ya Taman Bubaan ya? Sebelahnya Iya, museum apa itu? Museum apa itu? Museum Kota Lama ya, Museum Kota Lama di Bubaan ya. iya. Ya. Oh, ini nggak jadi satu ya, Bu? Maksudnya proyeknya membangun museum, maaf Ya, saya salah. Berarti museum Kota Lama itu sendiri, kemudian proyek tamannya itu sendiri ya, Bu Bibi ya? betul, betul, betul. Jadi Oh, memang oke, oke. yang ini yang bangunkan pusat. Ini tuh sebenarnya kan memang ruang terbuka hijau kota yang memang kita fungsikan untuk RTH. Sehingga kemarin memang keberadaan dari museum ini kan banyak beberapa yang apa ya istilahnya agak kurang sependapat karena di sini kan fungsi Mhm. building kan di sini dalam RTH. Nah, tentunya apa yang dilakukan pemerintah kota jika terjadi eh, pengalih apa istilahnya pemanfaatan fungsi lain di luar dari fungsi RTH. Berarti pemerintah kota harus menggantikan seluas bangunan museum ini sebagai RTH penggantinya. Jadi misalnya luasan ini, Hmm, luasan Bubaan ini sekitar 2.000 ya. Ternyata ya. dimanfaatkan oleh museum ini sekitar berapa ini? 500 misalnya, 500 meter persegi. Berarti pemerintah kota bukannya tidak boleh RTH dimanfaatkan menjadi building karena ini kan kebijakan juga fungsinya untuk resapan ya. Karena di dalamnya kan ada situs cagar budaya. Jadi kita kan juga harus tahu terhadap itu. Nah, luasan 500 ini itu harus digantikan atau pemerintah kota harus mencarikan lahan untuk difungsikan menjadi RTH pengganti ini gitu loh Bu Nestri dan adik-adik semua. Jadi nggak terus merta-merta, loh ini kan fungsinya tadinya RTH kok terus sebagian dibangun dan lain-lain. Nah, kita sudah mencarikan ini nanti di MT Haryono, namanya Taman MT Haryono, nanti saya lihatkan. Sebentar. Nah, ini CSR dari mana nih? Sumbangan dari mana nih pembangunannya? Ini dari Paragon, adik-adik semua. Jadi yang Hmm. sekarang itu PO ya namanya ya, bukan Paragon ya, PO Oh, ya. ya. Oh, Oh oh. ya, Ganti PO ini manajemen sepertinya, Bu, itu. oh ya ganti manajemen. Nah ini membangunkan, ini nilainya 800 juta. Dia membangunkan salah satu, maaf, salah satu lahan kita di MT Haryono pinggir jalan dan di sini ada patung MT Haryononya. Ini merupakan elemen-elemen taman juga nih kan patung. Nah di sini saya dapat 800 juta untuk membangunkan ini. Yang bangunkan dari Paragon. Nah, ini yang berikutnya adalah di Taman 0 km. Pernah di sana, pernah ke sana ya Bu Nesri ya? Di sebelum Ya, Kota depan Lama ya. kantor pos itu ya. Ya, Ya, sebelum sebelum ini apa jembatan gereja Jembatan Berok ya. Biro. Ya, 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 ya. Jembatan Berok. Nah, Jembatan Berok ini juga yang membangunkan adalah sumbangan atau CSR dari Wismilak. Ini juga penuh perjuangan ini saya mendapatkan dari Wismilak ini. Jadi kita paparan, kok ya apa namanya batas 0 km-nya kan dulu kecil banget itu, berapa meter ya? Cuma 50 cm, tugu kecil gitu kan. Ya, paling enggak kan kalau dibangun dengan ini ada tetenger yang memang ini loh, tugu 0 km kota Semarang itu adalah di sini ya seperti itu. Ini nilainya 1,4 kalau nggak salah, 1,4 miliar. Saya dapat dari Wismilak ya. Di sini terdapat elemen-elemen estetika taman juga. Nah, ini gimana nih? Ini taman pasif ya. Kalau Hmm. yang tadi juga taman pasif. Ini taman pasif di Siranda. Ini kayaknya foto-fotonya, maaf ya Bu Nestri, ini sebenarnya yang bikin paparan itu staf saya. Jadi saya
Ya baru Iya, lihat, Bu. baru ngomong nih, kemarin kirim Bu Nesti ya belum saya lihat ini. Jadi ini masih yang lama nih, Taman Siranda sekarang kan Iya, ya iya, udah iya. tuh ya. Ini sumbangan atau CSR dari Wicaksana. Ya, nilainya 2 miliar adik-adik semua. Di sini ada beberapa pohon-pohon yang jadi ada 3 kategori pohon atau tanaman. Pohon kecil itu berupa perdu, pohon sedang ya, perubahan sedang itu berupa apa ya? Ya pokoknya lebih kecil daripada pohon tinggi lah. Saja yang pohon tinggi datang besi itu masih masuk pohon tinggi lah. Nanti di dalam mendesain sebuah landscape adik-adik semua, 3 hal ini sebaiknya dipenuhi. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Lah, kita mainkan itu dari situ. Nanti kalau adik-adik misalnya diminta untuk Bu Nesrin desain taman di dalam gedung atau bagian dari sebuah pengembangan perumahan gitu, 3 unsur ini harus ada. Pohon tanaman kecil, tanaman sedang, tanaman tinggi. Ini harus ada 3-nya karena sebuah keindahan taman itu sebaiknya mengandung unsur dari 3 tanaman tersebut ya. Nah, ini juga masih foto lama ini adik-adik semua nih. Sekarang kan kayaknya ya udah tumbuh ya. Ya, Ini Taman Singosari nih udah yang depan lebih, ya. Barinda. Ini taman di depannya Wonderia ya, Taman Wonderia. Ini dulu saya dapat waktu itu saya paparan di Gojek. Saya dapat dari teman-teman Gojek untuk membangunkan ini nilainya sekitar 1,1 miliar. 1,1 miliar ya. Nah, sebenarnya eh, teman-teman perusahaan ini tuh mau menyumbangkan asal ada ini apa namanya? Jadi memang di masing-masing perusahaan itu ada kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemerintah Kota Semarang. Nah, tanggung jawabnya berupa pembangunan taman ini. Nah, ini udah artinya ini di mana nih Taman Peretendean. Nah, ini taman aktif. Ini dulu Hmm. saya dapat pertama kali dari Gudang Garam. Nilainya 3,4 miliar. Di sini ada beberapa elemen juga nih. Ada hard, ada soft, dan di dalam dari taman tersebut, adik-adik semua, itu ada ductingnya. Ductingnya melintang gini dari Jalan Pemuda ke arah Peretendean. Jadi dulu kabelnya tuh melintang pateng plenot. Mas Rono, Rene semuanya. Ini terus coba untuk saya desain untuk masukkan di dalam. Jadi kan di atas sudah rapi nih, nggak ada kabel yang pateng peletot kan kalau ada ke sana kan. Itu karena di dalamnya memang saya paksa. Gudang garam saya paksa memang itu kan nambah anggaran Bu Nesti. Tadinya saya pada saat paparan Hmm. itu belum ada ducting di bawah. Tapi saya paksa sedikit lah. Paling enggak loh ini nanti jadi percontohan taman yang dimana kabel-kabelnya itu sudah masuk di dalam, sudah tidak ada kabel di atas dari lahannya gitu lah. Mereka baru mau, wah ini jadi pilot project. Nah taman ini itu sebagai percontohan di kota-kota lain. Jadi kami dapat banyak tamu, Bu Netri, adik-adik semua. Gimana kok bisa dapat gudang garam ini dulu pertama kali saya dapat CSR itu ya dari gudang garam ini. Setelah itu baru MT Haryono dan lain-lain. Ya, dari kota-kota lain banyak belajar dari kota Kendal, dari kota Solo, Jogja. Kok bisa sih kota Semarang dapat CSR dari gudang garam seperti itu? Kok bisa sih membangunkan taman cantik seperti itu? Nah, banyak tamu kan jadi banyak PAD Kota Semarang ya Bu Nesti, hotel-hotel penuh kan seperti itu. Ya, Seperti itu. Nah, ini Taman Parker. Parkour ini mungkin adik-adik belum tahu ya tempatnya di mana ya. Ini dulu saya tuh ya. didatengin sama komunitas parkour Bu Nestri, adik-adik semua. Hmm. Jadi banyak komunitas yang dia itu membutuhkan space atau ruang untuk dia melakukan aktivitas hobinya. Jadi parkour, terus komunitas skateboard, terus teman-teman seniman. Itu mereka minta beberapa eh, ruang yang memang dikhususkan untuk itu. Akhirnya ini dari komunitas parkour kan ketemu saya. Akhirnya saya kawinkan dengan PT Marimas.
PT Marimas. Nah, ini dapat dari CSR atau sumbangsih dari dibangunkan oleh PT Marimas ini 500 juta. 500 juta Ini ya. di Jadi mana ya, nanti Bu? kalau ini di Lamper Oh, di Lamper Lamper. Oke, ya. oke. Adik-adik yang kalau suka parkur, pasti ada nih yang suka parkur ya, Jempalitan itu bisa main ke sini. Mungkin adik-adik juga punya ada ide nih, Bu, dibangunkan, saya suka skateboard, bangunkan skateboard, nanti saya bangunkan deh. Nggak apa-apa, nanti lewat Bu Nestri atau kan ada nomor telepon saya nih. Bu, saya hobinya ini, bangunkan, saya bangunkan deh. Nggak masalah, Wong. Apapun tugas saya itu adalah, tugas pemerintah kota adalah melayani masyarakat, kan seperti itu. Masyarakat butuh apa, harus kita fasilitasi, seperti itu. Masukan-masukan justru saya lebih suka dari adik-adik, dari Bu Nestri, dari akademisi Bu Nestri, karena membangun Kota Semarang itu kita nggak bisa sendirian. Saya senang sekali nih jadi dosen tamunya Bu Nestri. Nanti ke depan kita bisa jaring lagi. Mungkin ada yang KP atau kerja praktek Eh, di Pemkot, nggak masalah Bu. 10 orang saya tampung oh Bu. ya, siap, siap, siap. Nanti, Nggak masalah, nanti nggak kita masalah. bahas lagi, Bu. Tapi Ya, luar biasa ini banyak peluang-peluang ya, matur nuwun, nggih, nggih. tampang banyak. Ya, termasuk penelitian-penelitian saya juga butuh Bu, daripada nanti adik-adik biar lebih terarah. Misalnya kan dulu saya pernah jadi mahasiswa juga, Bu Nestri juga bingung biasanya, ki aku mau kok jiko skripsinya apa kan seperti itu. Tesisnya apa seperti itu. Ya nanti nggak masalah. Saya nanti bisa ngarahkan yang itu nanti bisa kita ambil. Kita ambil, kita bangunkan, malah nanti nama adik-adik atau nama Unika bisa terpampang di situ, Bu. Ah, ini hasil desain dari Bu dosen Nestri ini ya. Seperti itu. Nah, ini ada next next taman yang nanti akan kita bangun deh. Depannya McDonald Pandanaran, Bu Nesri, yang di bawah Ya, ya. jembatan. Nah, ini nanti saya kemarin merayu-rayu BRI dan dia siap untuk membangunkan. Nilainya 1,5 miliar ya. Nilainya sudah 1,5 miliar. Ini merupakan taman pasif. Jadi beberapa taman yang tadi saya bangunkan, saya usulkan untuk pembangunan itu ada beberapa taman pasif dan taman aktif ya adik-adik semua. Taman aktif itu masyarakat bisa masuk, bisa beraktivitas di situ, sedangkan pasif itu masyarakat tidak bisa masuk ke situ, hanya melihat dari luar. Seperti Tugu Muda itu sebenarnya taman pasif, tapi ya wis piye meneh Bu Nesri. Kadang-kadang pengennya masuk toh, ya wes tidak apa-apa lah masuk. Asal jangan nginjak-injak tamannya. Di hard materialnya saja mereka boleh foto-foto. Kan seperti itu. Ini next nih. Nah, ini Taman Abdurrahman Saleh ini di mana ini? Kan ini Smart Park nanti ke depan akan menjadi Smart Park ya. Ya. Pintar ya. Ini di sebelahnya rumah dinas wakil wali Manyaran itu kota. ya, mau naik. Ya, Manyaran. Iya. Manyaran ya. Sepertinya Ini ada teman-teman mahasiswa kemarin kelompok yang survei nanti, di sini sebetulnya. oh ya, enggak Kemarin. apa-apa. Nanti Ya, kalau butuh ya, ya, ya. gabungin Bu Nestri nanti saya kasih gambarnya, enggak masalah. Ini Oke, tadinya ya, saya ya. kasihkan ke Telkom ini, maksudnya ke Telkom. Tapi keburu saya dipindah jadi sekretaris, Bu. Jadi saya nggak bisa ngawal lagi. Dan Iya, kebetulan iya. ini merupakan apa namanya proper saya. Jadi proper itu kayak skripsi Bu kalau di diklat pimpinan. Jadi setiap naik Hmm, promosi itu kan kita harus masuk hmm. sekolah Bu. Sekolah Iya, namanya iya, diklat iya. tim. Nah, saya ngambil kebetulan Taman Abdurrahman saya ini, saya desain. Nah, ya alhamdulillah jadi dapat ranking 1 kan gitu. Nah, ini harus diwujudkan Oke, kan, Bu Nasi udah ranking 1 masa nggak sip. diwujudkan kan malu. Iya, Kan iya, malu. iya, 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 iya. Ini memang ada beberapa biopori dan resapan. Jadi adik-adik semua, tadi kalau misalnya melihat beberapa contoh ya, taman-taman yang sudah terbangun, itu pasti nanti ada pertanyaan, loh Bu, kan katanya 85% nih harus ada, eh, itu ada fungsinya adalah untuk hijaunya, terus sisanya adalah yang hard-hard ya, ada buat pavingnya, buat granitnya, seperti itu. Kita sudah Hmm, space kan, sudah planning kan di situ bioporinya, Dek. Jadi misalnya mungkin apa resapan-resapan itu kan tidak harus berupa di dalam lahan sempit itu kan tidak harus berupa hijau yang berunsur hijau ya tanaman-tanaman, tapi juga bisa berupa tampungan-tampungan air untuk resapan biopori.
Nah, nanti mungkin Bu Nestri nanti akan ngajari adik-adik kaitan dengan lo biopori gimana toh konstruksinya dan lain-lain. Nanti Bu Nestri ahlinya, pakarnya nanti. Seperti itu ya adik ya. Belum bakar Bu, Nah di coba sini ya, kami pernah nyoba pernah ya Bu Mbak di ya. Nanti, pengabdian. Iya, oh ya, gitu. tapi lingkungannya eh, kebetulan di lingkungan kampungan ya, jadi permukiman Teman. begitu. Jadi kami mencoba itu karena lahannya kan sempit-sempit ya, jadi terbatas itu. Ya, Jadi tapi biopori begitu. Cuma ya biopori ya. banyak pengalaman juga dalam artian kendalanya, potensinya seperti Ya. itu. Nah, ini saya kasih kesempatan Bu Nestri ya adik-adik kalau memang di pemerintah Kota Semarang dalam hal ini di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman ini punya 300 taman Bu Nestri. Nah, nanti monggo 300 kalau bisa taman, Bu wow. Nestri mau 300 taman. Itu terdiri dari taman pasif dan taman pasif, aktif dan pasif. Banyak yang Ya, belum tersentuh oleh pembangunan karena masih lama. Jadi tamannya masih lama, lama kuno-kuno gitu loh. Kan butuh anggaran untuk bangun oke. kan Bu Nestri lah. Misal Ya, nih ya, ya, adik-adik ya. atau mungkin dari teman-teman dosen mau pengabdian terkait dengan biopori, monggo saya kasih beberapa taman ini nanti untuk praktek mahasiswa terkait dengan biopori ataupun yang lain, edukasi yang lain. Nggak masalah Bu Nestri. Nanti pokoknya apapun yang Bu Nestri butuhkan dan adik-adik, oh saya siap. Ya, ya Bu, Yang penting, sama-sama Bu kita. iya, yang penting buat pembangunan kota sekarang ya Bu ya. Ya, 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 ya. Jadi di sini nanti adik-adik konsepnya adalah nanti smart park, di mana di sini nanti konsepnya ramah anak, ramah difabel, ramah lansia, seperti itu. Tapi juga tidak meninggalkan fungsi-fungsi edukasi terkait dengan smart IT. Jadi di situ memang ada beberapa yang sudah saya buat eh, apa sih berupa barcode-barcode karena belum selesai ya Bu Nesri ya, karena belum dan saya keburu pindah ke eh, lain tempat jadinya saya nggak bisa melaksanakan ini secara maksimal. Nah, ini nanti di dalamnya ada kayak semacam kayak di Disneyland itu loh Bu, permainan-permainan apa sih yang ditutup apa sih sebenarnya? VR, Oh, AR, ya, ya, ya. AR ya, Yang animasi ya begitu ya animasi Bu, itu dengan ya, tiga ya dimensi. Ya, 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 ya. Disneyland itu. Dan di situ ada fungsi edukasinya di situ. Nah, yang Hmm. saya agak miris Bu Nesti, mungkin nanti juga perlu juga bisa jadi bahan buat adik-adik ke depan. Orang-orang lansia ini, lansia itu butuh tempat Bu, di ruang-ruang seperti ini, ruang publik. Nah, seringkali mereka itu di lahan-lahan sempit itu kan tidak ada ruang terbuka publiknya. Nah, ini saya akomodir di sini. Nah, lansia itu piye toh? Caranya treatment lansia itu piye sih? Cara treatment lansia kan bukan terus kita ngasih olahraga outdoor, indoor seperti itu untuk remaja kan Bu. Alah seperti itu untuk remaja. Ya, 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 ya. football dan lain-lain enggak. Mereka tuh biasa saya kasih tempat untuk dia itu untuk memorial ke belakang Bu. Jadi kayak bioskop ini di mana dia nanti bisa Hmm. nonton di situ, tapi dia bisa rewind apa ya memori ke sebelum-sebelumnya lah. Saya soalnya sudah meneliti Bu. Dia suka Hmm. ngumpul gitu, terus nanti Hmm. cerita-cerita, terus nonton sesuatu yang sejarahnya yang dulu gitu seperti Hmm. itu. Hmm. 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 Terus Hmm. ada yang suka berjemur, Dede, Ya, ya, ya. berjemur itu pas jalan dia itu. Terus ada yang Ya, suka ya. Ibu jalan di kerikil-kerikil. Nah ini saya desainkan di Oh, situ. refleksi itu ya, Refleksi refleksi ya, itu. refleksi ya Ya, itu. ya, ya, Jadi ya. ini seorang arsitek itu kan harus peka ya. Eh, Sebenarnya kebutuhan-kebutuhan ini kebutuhan yang dibutuhkan itu apa seperti itu kan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak itu apa dibutuhkan remaja itu apa lah itu harus ya pokoknya arsitek butuh peka lah pokoknya istilahnya seperti itu harus harus bisa ngerti lah memposisikan kalau kita mendesain untuk lansia ya kita harus memposisikan di posisi lansia kan gitu ya Bu Nazir ya kalau Ya, ya, mendesain ya. di apa gitu kita harus memposisikan di posisi itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu Bu Nestri dari saya sekilas. Mungkin nanti banyak tanya jawabnya karena eh, Ya. tentunya materi-materi tadi mestinya sudah pernah disampaikan oleh teman-teman tim dosen ya. Saya lebih ke aplikasi di lapangan. Monggo Bu Nestri saya Ya, kembalikan.
Bu Lesti. Ya, terima kasih sangat Bu Pipi ya. Luar biasa infonya. Jadi teman-teman yang ada di sini tidak hanya mengetahui tentang desain sebuah taman, tadi Bu Pipi juga banyak sharing ya pengalaman Bu Pipi di dalam mendesain, namun juga yang update itu adalah tentang aturan-aturan gitu. Kadang teman-teman aturannya masih aturan yang lama begitu ya. Jadi itu sebagai pedoman. Jadi ketika khususnya di mata kuliah desain lanskap ketika mendesain itu juga tidak hanya kepingin mendesain aja, tetapi juga konteks dengan apa yang ada di lapangan, potensinya apa, kemudian ada permasalahan apa di situ, dan juga apa keinginan atau requirement dari para pengguna. Tadi memperhatikan lansia, anak-anak, remaja, begitu ya, mungkin juga konteks dengan lokasi. Mungkin. Baik, saya juga tidak berlama-lama ini. Silahkan untuk teman-teman mahasiswa, ya. Tadi juga kebetulan ada ya kelompok yang waktu tugas ketika sesi saya tuh saya beri lokasi di Abdurrahman Saleh. Nah ini kok kebetulan Oh, banget ya. Bu Pipi mendesain di ya. situ juga. Jadi silahkan saya buka, silahkan langsung ya live menyebutkan nama NIM begitu ya. Oke, ya. Ini sudah pada KP semua ya, Bu ya? Belum, Bu. Di Oh, sini belum. sekarang agak Oh, beda. Jadi iya, iya. kerja praktek itu ada yang dilakukan bersama. Jadi kalau kita kan bersamaan gitu ya. Nah ini kalau teman-teman yang kerja praktek itu malah kadang mereka menggunakannya pada waktu libur begitu. Oh, Jadi iya, tapi iya. ini kita akan masuk kurikulum baru sehingga nanti karena juga bingung ya karena kalau TKP hanya beberapa minggu kan juga kurang. Jadi Iya, dalam waktu dekat betul. nih kita semester depan ada kurikulum baru. Jadi ini luar biasa. Jadi nggak ada yang kebetulan Bu Bibi. Jadi kita kontak lagi gitu ya. Ya, Kemudian kebetulan kita juga lagi nyusun kurikulum yang baru di mana teman-teman nanti lebih banyak berpraktek di luar ya. juga, tidak hanya di dalam perkuliahan, di kelas, di studio saja begitu. Ya. Oke, ini kalau belum ada ya baik. Ini ada titipan ini tadi karena Bu Ratih apa izin apa off sebentar karena ada urusan yang lain. Jadi tentang ini Bu Bibi, tentang Semarang itu kan memiliki taman-taman tematik ya, ada Ya, ya. tema-temanya begitu ya. Nah, itu sebetulnya ada tujuan apa Bu dengan memberikan tema-tema itu gitu. Padahal sebenarnya kan taman itu sudah eksis lama ya. Nah, kemudian ada di kemudian ada tujuan apa dengan taman-taman tematik yang ada di Kota Semarang yang mungkin agak dalam beberapa tahun yang lalu tuh mulai muncul, termasuk mungkin desain-desainnya Bu Bibi Ya, juga ya pada waktu itu. ya. Terus kemudian apakah ada dasarnya begitu ketika memberikan nama-nama eh, tema-tema itu? Itu Ya, dulu ya. Bu, sambil menunggu Ya, teman-teman yang lain. Ya. ya. Ya, Bu Nasri, terima kasih. Jadi memang saya memang merasa Bu, beberapa bukan beberapa puluh ya, puluh ya mungkin ya. Itu tahun yang lalu itu memang terkadang itu pemerintah kota mungkin apa ya teman-teman itu mendesain ya mungkin karena bukan orang yang pas di situ ya yang ditempatkan ya Bu ya. Jadi kebetulan mungkin saya pas ya Bu di situ arsitek ya. Arsitek kan pas teman Hmm. ning kono. Jadi Iya, iya. saya memang ngatur sama Pak Wali waktu itu. Bapak kita tuh kalau misalnya bikin taman itu paling enggak itu kan ada konsep-konsepnya. Maksudnya jadi kalau misalnya kita mau menuju ya kayak misal gini Bu, kayak skate yang konsep yang tadi parkour. Itu konsepnya itu kan semua yang berbau-bau teman-teman parkour. Terus kayak di Taman Indonesia Kaya, itu semua ya harus temanya ya berbau-bau tema budaya Bu, tema budaya. Hmm. Kalau itu di luar dari tema budaya itu tidak diperkenankan di situ. Rokok pun tidak boleh di sana. Seperti meskipun yang bangun Hmm. jarum Bu, jarum. Hmm. Ya, Tapi ya, kalau ya, rokok ya. dan lain-lain selain tema-tema budaya itu tidak diperkenankan di sana. Jadi kayak misalnya kemarin pemilihan ajang Denak Ternong itu kan kaitan dengan budaya juga Bu, Denak Kenong itu kan mengambil unsur budaya, Hmm. kepariwisataan, kebudayaan itu acara-acaranya boleh dilakukan di sana. Terus apa namanya kaitan dengan tematik-tematik yang lain. Saya mengatur sama Bapak memang waktu itu. Eh, jadi kalau misalnya ada tema-tema tersendiri, itu kayak kayak nama itu loh Bu. Ya, kayak nama kan Bu. Iya, iya. Kayak nama
gitu kan Iya, iya. enak kan. Terus kayak misalnya kita mau apa namanya berkunjung di wisata yang itu banyak permainan-permainan anak gitu kan. Berarti kan kita harus Iya, iya. mendesainkan. Nah, seperti itu Bu. Jadi memang tidak ada dasarnya, cuman eh, arah dari konsep pembangunan Kota Semarang ke depan itu mengamanahkan di dalam pembangunan taman itu harus ada unsur judulnya. Ya, kayak misalnya kemarin Iya, beberapa iya. 10 desain ini juga ada tema-temanya sendiri, Bu. Tema-temanya ada sendiri. Dan kemudian yang di mana Abdurrahman Saleh pun juga temanya kan Smart Park yang itu mengambil unsur lansia dan ramah anak seperti itu. Jadi semua berapa unsur masuk, tapi dia juga mengunsur Smart Park sebagai tema utamanya. Nah, Bu Nestri, saya sebenarnya butuh bantuan dari teman-teman akademisi juga, Bu, dan adik-adik kaitan dengan Hmm. tugas kita masih banyak, Bu. Jadi taman-taman yang memang itu bisa diunsur dari unsur-unsur atau konsep-konsep tematik itu dibutuhkan. Nah, kita ada beberapa taman-taman yang itu masuk di dalam lingkungan. Ada kan taman itu kan ada beberapa, taman kota, taman RT RW, yang di dalam RT, di dalam RW, terus taman lingkungan seperti itu kan. Nah, taman-taman kita itu ada masuk di dalamnya, Bu. Nah, maksud saya kalau misalnya memang saya dan kami itu punya keterbatasan di dalam mendesain dan di dalam anggaran. Nah, misalnya nih Bu Nesri, ini saya kasihkan minta bantuan Unika nih. Ada ada konsep nggak nih terkait dengan tematik-tematik ini seperti ini? Tentunya nanti kan Hmm. disambungkan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar situ, Bu. Kan seperti itu. Iya, Itu iya, iya, saya iya, akan sangat iya. bersyukur, Bu. Saya akan sangat bersyukur karena eh, mengurangi beban dari pemerintah Kota Semarang di dalam pembangunan ruang terbuka hijau, Bu Mestri. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Jadi kalau untuk tema itu sebetulnya juga kalau saya nangkapnya bukan bebas ya Bu, tetapi ya sesuai dengan apa Ya, sih? Apakah dari CSR itu juga ikut menentukan tema Bu? Tadi kan ada ya. beberapa ya, ada Oh gitu. CSR dari ini. Itu apakah juga ikut menentukan tema atau memang itu memang dari Pemkot atau mungkin Pemerintah dari kota. wali kota yang oh ini jadi ini seperti itu. Ya, kalau kalau kita sendiri sih, kalau misalnya melakukan perancangan desain, Bu, sebelum menawarkan ke Mm-mm. konsep desain untuk DED, di dalam Mm-mm. engineering design, Mm-mm. sebuah lokasi itu pasti dari kita, Bu, konsepnya. Dia harus ngikut Ah, kita, oke. harus ngikut Ah, kita. oke, ya. Oke, Tetap nggih, nggih. Oh, berarti dari kalau kita, yang tadi di-sharekan oleh Bu Pipi karena ini dari Bu Pipi ya, karena Bu Pipi dari sebagai kita, yang merancang ya, gitu. ya, Oke. dari kita. Jadi konsep Ah, dari baik, kita, baik. konsepnya apa gitu. Tetapi memang kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup diri untuk dia butuh apa, dia mau masukkan di situ apa, sepanjang 80% tidak melakukan perubahan desain, itu enggak masalah, Bu. Hmm, 20% dia masukkan gitu. Loh, saya kan mari Mas, boleh dong warnanya warna-warni. Oke, enggak apa-apa, asal ya. fungsinya tetap parkur, misalnya seperti itu. Fungsi Oke. Jadi olahraga yang seperti menentukan itu. ini untuk parkur, kemudian ini apakah taman aktif atau taman pasif itu ya dari ini ya, Kim ya, dalam artian waktu itu Bu Nah, Pipi dan jadi, apa ketika mendesain itu ya. ya. Gitu. Oke. Baik, Bu. Ini ada lagi, Bu, pertanyaan saya bacakan aja. Ya. Eh ada taman-taman yang semestinya menjadi paru-paru kota, mayoritas tuh, tapi mayoritasnya malah hardscape gitu tadi. Jadi mungkin secara lokasi atau mungkin peruntukannya sebagai paru-paru kota, namun wujudnya itu dia malah banyak lebih maju mayoritasnya tuh hardscape. Ya. Apakah ada atau berapa presentasenya tadi mungkin Bu Pipi sudah menyebutkan ya, Ya. tapi mungkin dengan contoh begitu ya, lebih menjelaskan persentase soft skip-nya dan hard skip-nya bagaimana. Ya, ya, terima kasih Bu Nevi. Tadi memang saya menyampaikan kaitan dengan komposisinya. Sebaiknya memang sebuah ruang terbuka hijau itu 85% itu difungsikan untuk soft space ya, Hmm. soft Soft, material, ya, soft material di mana harus ada fungsi-fungsi resapan di situ. Nah, seperti kita lihat Bu,
beberapa desain sebelum saya itu memang ada beberapa mungkin yang itu melebihi hardnya tuh melebihi. Ya, itu Iya. tugas saya untuk 80% kan itu, 80% kan Nah, itu. itu Jadi memang caranya bagaimana, Bu? dasarnya dengan itu Bu. Lah saya kemarin kan memang sempat diskusi dengan teman-teman. Lagi piye, sing terus yang hardnya lebih banyak. Itu terus kita harus gimana? Otomatis kita harus jadi kan taman itu kan bagian dari RTH yang itu ada fungsi untuk resapan air Bu. Dan Iya, sebanyak sebanyak kalau kita banyak resapan, otomatis air yang mengalir ke Semarang bawah itu akan semakin kecil kan. Otomatis pada saat hujan itu air hujan itu bisa ditampung lewat soft material ini kan seperti itu Bu. Kan seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir ya wes berarti gawe di dalam hardnya itu biopori resapan yang nanti kita hitung volumenya masukkan Bu. Jadi misalnya luasnya 1000 Bu. Ternyata 50% itu hard, 50% soft. Berarti kan ada kewajiban untuk 20% kita mesoftkan. Nah, kita hitung benar. Nah, untuk tampungan-tampungan itu kita buatkan untuk semacam kayak biopori ke dalam, tapi tampungannya sama seperti catchment area dia 85%. Seperti itu, Bu Nestri. Akhirnya saya melakukan itu. Tetapi kemarin yang desain-desain yang barusan kita desainkan, memang kita udah hitung, Bu, tampungan yang masuk ke dalam itu harus lebih besar dibandingkan sebelumnya. Seperti itu, Bu Nestri. Memang ada hitungannya itu, Bu Nestri. Ada hitungannya. Nggak dengar, Bu Nestri. maaf tadi saya kemit. Ya, halo. Oh ya, 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 ya jadi gimana? ya, maaf tadi saya malah ke klik mute. Ya, Jadi biopori itu mungkin salah satu solusi ya. ya, Salah satu ketika misalnya sudah ada desain udah taman yang terlanjur. sudah ada terlebih dahulu, tapi kemudian wah ini harus mungkin tidak hanya mengandalkan persentase tadi ketika tidak memungkinkan mewujudkan Betul. persentase yang sesuai dengan ketentuan, tetapi secara kualitas mungkin Ya, untuk resapan itu dengan salah satunya dengan biopori itu ya, Bu betul. Bibi, ya, yang saya tangkap seperti itu ya. Iya. Jadi kalau memang kita juga kan kehalang oleh beberapa lahan-lahan kalau di perkotaan, di pusat kota itu kan lahan-lahan itu kan susah dicari, Bu. Ya kayak tadi yang saya Iya, sampaikan di MT Haryono, itu kan lahannya kecil, tetapi kita iya, harus gimana caranya kan seperti itu, Bu. Kan seperti itu. iya, Akhirnya yang terjadi seperti itu, Bu. Nah, kadang kita juga menghitung, Bu. Nah, ini mungkin tugas-tugas adik-adik mahasiswa juga menghitung. eh, Sebenarnya kan banjir di Kota Semarang itu kan tidak tanggung jawab hanya untuk Dinas Pekerjaan Umum saja, Bu. Tapi di dinas betul. kami pun juga itu menyumbangsi karena lagi-lagi namanya RTH kan tidak berupa taman aja, tetapi di situ Iya, ada sepadan kan seperti itu. Ada makam, makam itu pemakaman warga itu kan juga masuk resapan. Kayak kemarin pada saat saya di pemakaman itu saya tidak boleh lagi membangun makam dengan kijing, Bu. Karena kalau ada kijing itu oh kan, iya, iya. iya, saya udah dilarang, Bu. Jadi hard material ya, tidak Lah bisa iya, untuk menyerap air ya, betul udah betul. kayak ke berkota, Bu, nanti. Berkota kan kacau balau beliau seperti itu. Iya, sudah Ininya, masif jadinya Mas iya, untuk ininya ya, betul betul. Jadi betul. resapannya nggak berfungsi ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang lihat fungsi-fungsi resapan di Gunung Pati, Mijen, terus daerah-daerah atas itu sudah mulai terbangun tutupan-tutupan lahan pengembang itu terus piye. Kadang-kadang juga pada Iya iya bandel-bandel itu, Bu. 40% iya iya. bagian untuk taman dibangun semua, Bu. Waduh, yes, yes. Apalagi kalau udah Mumet. serah terima ya Bu. Nah, makanya kita kita nyegatinya dari situ, Bu. Kita hitung benar itu 40% Oh, dari 100%. 40% lahan itu kan hmm, harus diserahkan ke pemerintah kota. Kan berupa jalan,
berupa Iya, iya, drainase, iya, iya. berupa taman kan seperti itu. Nah kita Iya, hitung kalau nggak iya, sesuai iya, ya iya. caranya nyediakan Bu. Pada nakal-nakal soalnya Bu Ah, Nestri. iya, iya, betul, betul, betul. Karena memang rata-rata yang kami temui di apa di lingkungan perumahan atau permukiman kampung itu memang ada ruang terbuka begitu, tapi prakteknya menjadi area perkerasan. Jadi terbukanya dapat, Ah, publiknya dapat, ya. tetapi jadinya area perkerasan karena ya mungkin alasannya logis juga. Supaya bisa menampung aktivitas-aktivitas warga Nah, ya. lebih optimal begitu dan juga keinginan warga. Jadi ya memang jadi kompleks ya Bu Pipi ya Eh, ketika ada di lapangan terkait RTH. Tapi itu tadi kalau persentase tidak masuk atau sulit diwujudkan ya ada cara lain, ada teknologi lain iya, begitu ya. iya. Seperti Dan itu. mungkin Tapi Bu, ya saya dulu ya mungkin Bu, ada satu lagi mungkin Bu. Saya waktu itu kan juga pernah ngajar di Undip Bu. 3 tahun saya ya, ada di dosen luar biasa di sana Bu, bantu Pak Prof. hmm, eh, ya, Prof Dan ya, apa namanya? Saya ngajar perancangan arsitektur. Waktu itu saya juga ditanya sama adik-adik mahasiswa, "Loh, Bu, kalau misalnya di lahan sempit, terus itu juga fungsinya tadi kayak Bu Nastri sampaikan itu, terus gimana caranya kita bisa menampung air ya? Kan ada vertical garden, ada pot-pot seperti ini. Mungkin kan bisa di kamuflase lihat itu juga yang penting hmm, hmm, air itu tidak langsung hmm, mengalir ke hmm. drainase kota Bu. Seperti itu mungkin Bu. Jadi Jadi tidak mungkin langsung dengan terbuang vertical run garden. off-nya dihambat ya Bu ya run Betul, off-nya ya. betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Tampungan-tampungan atau mungkin kolam atau mungkin bagaimana lah. Arsitek itu nih arsitek seperti Bu Nesti dan adik-adik itu akalnya banyak. Hidup kan dari Akalnya banyak. akal. Iya, Iya, karena akalnya banyak memberikan gitu. solusi-solusi desain ya nanti teman-teman ini apa yang sedang belajar arsitektur tentunya sudah dilatih begitu ya Ya, seperti ya, bagaimana apa namanya desain itu ya tidak hanya keinginan ya tapi juga betul. tadi menjawab dengan Saya ada tanda petik seperti ngakali gitu ya bukan ngakali betul, tapi betul. bahasa resminya Coba merespon. nanti. Loh, kadang itu kalau adik-adik Bu, konsultan itu kadang-kadang itu kan ketemu sama eh, owner yang dia itu nggak sesuai dengan yang kita mau loh. Kadang-kadang aku pengennya Iya, di iya, sini, iya, tapi iya. dia itu sulit loh Bu kalau ketemu dengan owner seperti itu Betul, nanti kalau betul, adik-adik rasain. betul, betul, Kan harus betul. pinter. Iya, Lama-lama bisa emosi ya berantem nanti. iya. Kalau di kami ada apa komunikasi arsitektur dikenalkan, Hmm. tetapi memang kalau namanya kita berkomunikasi kan lawan bicara itu tidak bisa dirumuskan ya. Kadang ya secara general begini, tapi Ya. nanti ya silakan bisa dikembangkan begitu. Baik, ini supaya tidak kemana-mana Bu Pipi juga waktunya ya Bu. Mohon maaf. Iya. Ayo, silakan teman-teman. Ini Mungkin padahal yang waktunya nanya kan terbatas ya. kasih hadiah loh Bu. Iya, heeh. Iya, silakan. Ada? Pagi Bu, maaf izin Oh, bertanya. selamat pagi. Ya, silakan. Mas Siapa nama nih? Regen. Saya Raden Sensius, NIM-nya 22A10053. Oke, Iya, nanti silakan hadiah Raden. Tadi kan untuk pembangunannya itu kan pasti ada investor. investor ya. Nah, untuk point of interest apa yang membuat para investor swasta tertarik untuk mengambil proyek taman tersebut itu apa ya Bu? Nah, pertanyaannya bagus nih Bu Nesri. Ya, Ya, saya bagaimana manggilnya cara siapa nih? menarik? Kamu menarik. Ini Mas Raden Gimana? atau Mas Vincent? Saya manggilnya nih. Vincent Siapa aja Bu. Oh, panggilannya? Vincent ya. Oh, Ya. Vincent. Nah, Ya, Mas Vincent. Pertanyaannya bagus. Oh, kamu berarti masuk orang kritis ya. Jadi mahasiswa nih. Ya, jadi gini, Dek. Saya tuh dulu waktu menawarkan desain itu kan saya benar-benar saya desain sendiri Bu Nesri meskipun yang menggambar bukan saya ya Bu, tapi konsep dari saya murni. Konsep saya matengin dulu, terus saya coba. Memang nggak ada ilmunya, Dek Vincent. Nggak ada ilmunya. Gimana caranya membuat tertarik para pemimpin-pemimpin perusahaan ini untuk bisa apa ya eh, bantu pemerintah kota untuk membangunkan kan seperti itu. Jadi eh, ketemunya juga tidak sekali dua kali deh. Saya meyakinkan sampai berkali-kali deh.
Jadi saya datang ke sana ke perusahaannya, saya minta audiensi untuk pimpinannya untuk memaparkan di depan timnya kan seperti itu. Saya tawarkan sesuatu desain yang itu polanya sama dengan yang seperti gini deh. Kayak misalnya kalau Marimas, ya kan? Kalau Marimas itu dia itu pangsa pasarnya itu kan ada juga yang minum itu loh Bu, minuman ya, minuman anak-anak muda itu loh. Ada Iya, iya. Nutrisari ya, Nutri, Nutrisari ya, sama kayak Marimas gitu lah. beda ya, Bu? Ya, Apa seperti sih? minuman itu ya. Ya minuman kan ya, minuman Iya, jamu-jamu gitu. iya, iya, iya. Iya, Itu iya. eh, saya mencoba meyakinkan dia, Dek Vincent, bahwa nanti karena dia saya kawinkan dengan para eh, komunitas parkour. Jadi Presiden Parkour Indonesia itu saya datangkan deh pada saat saya paparan. Tapi saya udah negosiasi dulu sama presidennya. Kamu pokoknya nanti gini-gini ya. Aku yang tak paparan, saya yang paparan deh. Saya yang paparan, tapi saya ngajak presidennya, Presiden Parkour. Nah, saya temukan dengan yang punya Marimas kan seperti itu. Saya paparan di sana dan saya menyampaikan konsepnya bahwa ini nanti ke depan, Pak, nanti gandengannya adalah teman-teman dari parkour. Parkour itu se-Indonesia loh. Ini presiden Indonesia nih, kalau seperti itu kan mereka senang karena apapun yang dicari dari teman-teman perusahaan ini adalah iklan, marketingnya adalah dia Pemasarannya. namanya ada. Otomatis saya harus masuk ke sana deh, masuk ke sana kan seperti itu. Pangsa pasarnya ke sana, saya masuk ke sana, saya harus meyakinkan seolah-olah saya jadi marketing buat pemerintah kota kan seperti itu. Saya jodohkan dengan presiden parkour ini dan dilalah ya cocok. Akhirnya terus dia menyumbangkan dananya untuk pembangunan taman parkour dan sampai sekarang deh. Tapi kan saya iming-imingi dulu deh, Vincent nggak terus semudah itu. Nanti toh akan ada pertandingan parkour di seluruh Indonesia toh yang nanti akan dipusatkan di sini. Ah, seperti itu loh deh. Dan nanti akan diekspos di media. Oh, ini adalah satu-satunya seperti itu deh. Kayak kacang goreng itu loh, Dek. Kan kacang goreng. Itu baru parkour. Belum yang lain. Nanti saya jodohkan. Jadi harus pandai-pandai. Ini konsepnya tuh apa? Konsepnya yang saya jual itu konsepnya satu desain ini seperti apa? Terus saya kawinkan di perusahaan apa? Seperti itu deh. Kayak ini yang di depannya McDonald itu saya karena di depannya ada BRI. Tamannya Hmm. tuh depannya kan BRI. Nah, saya Iya, iya. jualannya di BRI deh. Karena apa? Karena konsepnya nanti BRI itu kan punya konsep brilian, Bu. Ada anunya brilian gitu loh, Bu. Apa? Iya. Jualan dia itu ada yang brilian apa gitu loh. Akhirnya terus Tagnya gitu ya, seperti ah, tagnya dia ya ini ya. tagnya kan brilian. Loh nanti tamannya namanya Brilian Park. Kan diingat sama orang-orang kan seperti itu. Ini nanti jadi Iya, iya, konsep iya. smart, di mana nanti penyiramannya otomatis, terus lampunya akan nyala secara otomatis dan semuanya akan berbau brilian lah pokoknya. Pokoknya saya jualan kacang gorengnya seperti itu, Dek Vincent. Itu contoh-contoh ya, yang memang harus pandai menarik eh, itu dan itu tidak satu dua kali deh ketemunya, berkali-kali deh ngerayu-ngerayu ibarat anak kecil kalau mau minta permen atau es krim ke ibunya itu nangis-nangis ya Bu, tapi kan ini elegan, pemerintah kota. Dan Iya. saya tekankan di situ, Dek Vincent, bahwa kamu itu bekerja di kota Semarang dan kamu berusaha di kota Semarang. Kamu cari uang di kota Semarang. Apa sumbangsih kamu para perusahaan-perusahaan buat kota Semarang seperti itu? Kamu ada anggaran 2% dari semua apa namanya keuntunganmu 2% itu harus Iya. dimasukkan di dalam program CSR tanggung jawab dan Iya, kamu juga punya CSR-nya ya. tanggung jawab ya kan Bu, kamu juga punya tanggung Iya. jawab sosial dan lingkungan loh. Nah, saya mesti ada tek-tek itu deh. Jadi sedikit ngancemnya di situ deh. Kan kita pemerintah kota deh, kita kan juga bisa tutup Merayu hidungnya, tapi juga mendesak ya, Bu. tapi mendesak. Jadi merayu tapi mengancam secara halus gitu loh, Dek Vincent. Iya, 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 Seperti itu iya, iya. mungkin deh, kurang lebihnya. Iya. Mungkin kalau saya tangkap yang dari dijelaskan Bu Pipi berarti kan eh,
pandai-pandainya mengulik atau melihat suatu Peluang-peluang badan ya. usaha itu ya, Betul. apakah dari target marketnya, apakah Ya, dari visi misinya, atau ya. apa yang bisa 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 masuk. diangkat untuk Betul, betul. sesuai dengan desain yang kita tampilkan begitu ya. Jadi Ya, ini betul. keterampilan baru lagi nih Bu. Arsitek Betul. itu ya nggak hanya sekedar bujuk, tapi juga meneliti, mengulik Betul. dari visi misi konsep Nggak ada sebuah pelajarannya, Bu. Nggak perusahaan ada apa. pelajarannya itu. Iya, nggak ada bahasanya ya. Didapat ya dari sharing-sharing ini gitu ya, Iya, karena sharing. teorinya mungkin nggak sampai sebegitu gitu, tetapi ya itu bagaimana lebih cermat melihat visi misi suatu perusahaannya. Tadi Bu Pipi bisa mengarah ke CSR-nya sekian, jadi harusnya gini ya. Jadi harus paham betul gitu, seperti itu. Iya. Dan Jadi mungkin tadi satu yang saya lagi, Bu. tangkap kira-kira. Iya. Iya. Mungkin satu lagi, Bu. Di dalam perusahaan itu memang dia tuh punya master plan market sendiri, Bu. Nah, itu yang mungkin Oke. perlu dipelajari teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman adik-adik ini dapat orderan dari berapa perusahaan kan paling nggak dia harus bisa peka terhadap itu. Iya, 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 iya. Baik, baik. Ye, matur nuwun Bu Wibi. Ada lagi? Silakan. Mungkin satu satu lagi ya, karena ini Makasih, sudah Bu. mendekati jam Ya, 11 ya. sama. Terima kasih, Vincent. Satu lagi teman saya untuk kesempatan. Silakan. Misi Bu, Sama saya izin bertanya. atau Oh iya, silakan. Siapa namanya? Eh, saya Jovanka Valentin, Bu. NIM Jovanka 22A10018. Mantap. 0018. Ya, Ya, Bu. silakan Jovanka. Eh, saya izin bertanya, Bu. Dari tadi kan dari Bu Murni sendiri sudah mengajukan 10 taman untuk mencari sponsor. Dan setiap sponsor itu pasti memiliki persyaratannya sendiri-sendiri. Apakah dari 10 itu ada salah satu apa? Bisa ada yang terberat menurut dari Bu Murni sendiri buat persyaratannya. Lalu apakah dalam menjalin kerjasama dan sponsor itu sudah meliputi hingga proses pemeliharaan dalam jangka panjang ya Bu? Karena di Kota Semarang sendiri dari hasil analisa kelompok kami ada beberapa taman yang terbangun awalnya bagus, tapi karena mungkin seiring berjalannya waktu pemeliharaannya itu kurang, jadi eh, kurang masyarakat yang dulunya rame, jadi sepi peminatnya Ya, gitu Bu. ya. Ya, sih. Ya, Langsung Bu Nesri, silakan Bu izin Pipi. ya. Ya, Ya, terima kasih silakan. Mbak Jovanka. Pertanyaannya bagus nih, makanya anak mahasiswanya Bu Nesri pinter-pinter nih. Ya, kritis-kritis. Ya, jadi gini Dek Jovanka. Saya panggilnya Dek Jovanka ya? Atau Ya, Dek Latu? Jovanka. jujur aja nggak apa-apa Bu. Oh, Jojo ya, Dek Oh, Jojo ya. Jojo. Ya, Jojo. Jojo. Ya, kalau misalnya dibilang sulit dan berat, semuanya berat deh. Namanya juga anu ya, jualan ya. Semuanya berat. Tapi karena apa? Itu dibutuhkan perjuangan deh. Dibutuhkan perjuangan dan dibutuhkan kegigihan deh. Yang pantang menyerah. Karena namanya orang jualan itu kan belum tentu. Karena ini kan jualannya di atas 1 miliar ya deh. Kalau jualannya cuma 10.000 gitu kan mungkin lebih gampang ya. Jual barang 10 ribuan gitu kan. Ini jual barang di atas 1 miliar. Kan seperti itu. Ibaratnya kita uh, samakan seperti itu. Kalau beratnya berat, pasti berat, Dik. Makanya kenapa saya itu menganalogikan bahwa dalam waktu 2 tahun itu memang waktu-waktu COVID, Bu. Jadi memang tidak ada anggaran dan saya berada di ujung jurang. Nah, mungkin kan kalau orang di ujung jurang kan khusus, pokoknya semuanya bukti caranya kita harus tunjukkan ke wali kota bahwa saya bisa bekerja kan seperti itu. Saya harus tunjukkan. Masa nggak ada anggaran terus kita nggak bangun gitu, Bunda? Saya kan nggak mungkin gitu, deh. Cuman Ya. kan. Nah, ini kalau dibilang berat, semuanya berat, deh. Semuanya berat karena saya harus mendesain, saya harus muter ya, kayak marketing. Bahkan juga ada beberapa yang saya undang, terus saya paparan, tapi lebih lebih tertarik pada saat saya datang deh. Saya datang ke perusahaannya itu mereka lebih respon gitu karena biasanya menghadirkan dari orang-orang CSR dari bagian kerjasama, bagian CSR-nya, bagian marketingnya gitu seperti itu. Jadi lengkap deh.
Jadi lengkap, tidak hanya pimpinan perusahaan. Jadi diputuskan di situ. Nah, yang terberat, Dek, yang terberat itu pada saat saya melayani gudang garam, Dek, di depan Paragon itu berarti. Karena apa? Dia minta memasukkan label gudang garam di dalam area taman. Kan nggak boleh Bu ngiklan di RTH kan seperti itu. Iya. Wah, itu saya berantem habis-habisan itu di Johanka. Jangan dipikir itu gampang, itu munculkan signature itu saya juga berantem dulu itu. Saya berantem. Akhirnya terus disepakati ya sudah 5 tahun setelah itu nggak boleh dipasang lagi. Seperti itu. Tadinya enggak signature, Dek, tulisannya gudang garam, Dek. Tulisan gudang garam, Dek. Coba di RTH kan sesuai aturan nggak boleh. Kan gitu. Tapi saya berantem berkali-kali, Dek. Ya bukan berantem ya, maksudnya apa sih? Debat ya, Bu Nesti ya. Debat Bu Nesti. Maunya Iya, itu. Tadinya apa? Tadinya itu lebih lebar, 7 meter loh. Tulisan signature 7 meter loh, Bu. Itu gudang garam 7 meter. Saya sempat mutung juga itu, Bu Nesti. Pokoknya berantem terus itu. Berkali-kali, Dek Yovanka. Berkali-kali. Saya tetap bertahan. Saya tetap bertahan. Tapi karena ada politis di situ, sehingga saya mengizinkan yang tulisan signature. Tadinya saya enggak. Enggak. Nah, itu makanya saya akan bilang sama adik-adik bahwa di dalam sebuah pekerjaan di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya di hati nurani kita selaku arsitek itu banyak nggak berkenannya gitu Bu Nesti. Tapi kalau di pemerintahan nih nggak tahu kalau nanti di konsultan ya nanti adik-adik ngerasain sendiri atau di pengembang atau perusahaan lain itu banyak Dek hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, Dek. Manakala kita sesuai aturan. Sesuai aturan tidak boleh diperkenankan ada merek di dalam taman kota gitu. Ada diatur. Makanya buat caranya kan saya harus mengemas, Dek. Gudang garam ya nggak Iya. tulisan gudang garam gitu gedenya. Gudang garam, Dek. 7 meter lagi lebih, Dek. Tingginya 1,5 meter, Bu Nestri. Kiri kanan mintanya dia. Panjangnya 7 Iya, meter. iya. Bayangkan, Dek. Itu bukan taman, itu ngiklan namanya, Videotron kan seperti itu. Aduh, hati saya tuh sedikit nangis karena dia berada di jantung kota Semarang kan seperti itu. Iya, Nah, iya, akhirnya iya. ya nego-nego lagi sampai saya ngambek, saya nggak ketemu. Akhirnya terus Pak Wali Kota memutuskan udah ya udah signature oke kan gitu. Kalau signature kan dia tag ya Bu, kayak brilian gitu tag gitu Iya. kan. Nah juga kita juga sudah konsultasi dengan teman-teman di legal kan seperti itu. Dimensi juga sudah saya minta untuk paling kecil kan sebenarnya saya minta kecil lagi tapi ya sudahlah daripada dia nggak bangun-bangun kan Bu. Akhirnya saya tuliskan yang PKS. Jadi nanti ada PKS MOU bekerja sama. Di situ dia harus merawat sekian tahun selama dia memasang signature-nya di situ gitu loh. Jadi pemeliharaan memang kita persyaratkan, Dek. Tapi ada beberapa yang dia tidak mau merawat. Seperti parkur itu Marimas lepas. Tapi kalau ada rencana atau acara di situ dia siap support duit. Jadi ada beberapa yang kita persyaratkan pemeliharaannya itu include dengan dia gitu loh. Jadi ibaratnya itu kan taman ibaratnya jadi milikmu, ya tolong rawatlah sekalian kan seperti lah. Kalau kayak 0 kilometer yang rawat Wismilak sendiri 7 tahun. Oke. Makanya kan nggak pernah kotor dan selalu asri. Iya. Ya Bu, Oke. dari tendian juga gudang garam. Iya. Kalau yang ditemui yang begitu. jorok-jorok itu, wah, semang. Nanti tugas saya, Dek, tenang aja. Nanti dibantu Mbak Johanka ya. Makasih ya, Dek. Ya, makasih Bu. Ya. Ya, baik. Ini terima kasih waktunya Bu Muni. Mohon maaf sekali ya, terpaksa diakhiri. Ini sudah jam 11 Bu Muni. Pasti juga ada agenda-agenda lain gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, berkenan untuk sharing. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman begitu. Tadi silakan Bu Pipi sudah menantumkan ada nomor WA ya Bu. Jadi boleh ya, boleh teman-teman boleh bertanya ya. Ya, tapi tentu juga teman-teman kalau tanya ya lihat jam juga ya, jangan tengah malam atau apa begitu. Silakan. Baik, izin untuk saya mengakhiri ya, tapi sebelum kita selesai kita foto bersama dahulu ya supaya untuk dokumentasi.
untuk share screen-nya saya stop dulu nggih Bu Ya, Pipi saya nggih. stop ya. Ya. Oke. Oke, silakan teman-teman untuk on cam. Ya, yuk tidak berlama-lama. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Mari kita on cam. Ada berapa slide ini? Ya, ya. Oke. Baik, siap. Oke, tunggu dulu setengah menit supaya untuk ini. Ya, baik. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Pertama. Ya. Nah, ini kok jadi ya, kemudian slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Iya, baik. Oke, slide kedua. Nah, ya, belum muncul lagi. Ya, slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk Bu Pipi, nanti lain waktu ya Bu, kita bisa lebih berdiskusi. Tadi luar biasa banyak tawaran-tawaran, banyak juga informasi-informasi. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan nanti ya, jadi ilmu-ilmu, tadi pengalaman-pengalaman sudah dibagi, dapat memperkaya dalam nanti teman-teman belajar di desain lanskap khususnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah bergabung. Dan silakan nanti untuk join ya di YouTube kami untuk mendapatkan rekaman dari diskusi ini begitu. Jadi materi tidak kami share melalui chat, jadi silakan nanti mengakses di YouTube kami. Begitu, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman. Bu Pipi, selamat Ya, Bu beraktivitas. Menteri, adik-adik, terima kasih kembali. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.